sesuai dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Salat witir wa aqalluhu rakaatun li khabari Muslimin min hadis Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Jadi salat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Paling sedikit adalah 1 rakaat. Dalilnya mana? Hadisnya Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Ibnu Abbas, al-witru rakaatun min akhiril lail, witir adalah 1 rakaat di akhir malam. Wa fil kifayati an Abi Thayyib annahu yukrahul itaru bi rakaat. Akan tetapi sebagian ulama, memang witir 1 rakaat ini sudah cukup. Akan tetapi dimakruhkan. Dimakruhkan bila witirnya hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kajian kita yang menjelaskan masih mengenai sholat witir. Pertemuan kemarin kita telah menjelaskan beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW pernah sholat witir 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan bahkan Nabi SAW memerintahkan kalau kita ingin mengerjakan sholat witir 1 rakaat maka kerjakanlah. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering terjadi, bagaimana kalau sholat witir 3 rakaat dengan 1 salam dan 1 tasyahud, atau sholat witir 3 rakaat 1 salam 2 tasyahud, atau sholat witir 3 rakaat 2 salam 2 tasyahud. Mana yang lebih utama dan mana yang lebih sering dikerjakan oleh yang mulia baginda Nabi SAW? Oleh sebab itu marilah kita mengulas penjelasan mengenai sholat witir. Kita mengambil dari kitab Al-Mughnil Muhtaj, syarahnya kitab Minhajut Talibin, Umdatul Muftiyin ala madhabis Syafi'i. Kita menjelaskan sholat witir yang sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat witir wa aqalluhu rakaatun li khabari Muslimin min hadis Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Jadi sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Paling sedikit adalah 1 rakaat. Dalilnya mana? Hadisnya Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Ibnu Abbas, al-witru rakaatun min akhiril lail, witir adalah 1 rakaat di akhir malam. Wa fil kifayati an Abi Thayyib annahu yukrahul itaru bi rakaat. Akan tetapi sebagian ulama, memang witir 1 rakaat ini sudah cukup. Akan tetapi dimakruhkan bila witirnya hanya 1 rakaat. Ini antara witir 1, 3 dan selanjutnya. Tapi kalau antara witir atau tidak, otomatis lebih tidak baik kalau tidak witir. Jadi ini antara makruh 1 ini kalau dia bisa mengerjakan yang lebih banyak daripada 1. Tapi kalau antara witir 1 rakaat atau tidak, mana yang lebih utama? Ya jelas lebih utama sholat witir walaupun toh 1 rakaat. Akan tetapi walaupun sebagian ulama memakruhkan witir 1 rakaat, Nabi SAW pun di dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadisnya Sayyidina Abbas, annahu SAW autara biwahida. Beliau pun pernah sholat witir bahkan 1 rakaat. Dan hadis riwayat Abu Daud dari hadisnya Abi Ayyub, man ahabba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin sholat witir 1 rakaat, hendaknya ia melaksanakan. Betapa pentingnya sholat witir. Karena sebagian mazhab mengatakan, termasuk mazhabnya al-Imam Abu Hanifah, sholat witir ini adalah hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena dalam mazhab mereka membedakan antara fardu dan wajib. Kalau fardu ini sholat 5 waktu, sholat yang difardukan. Akan tetapi kalau sholat witir hukumnya
wajib bagi mereka. Wallahu a'lam. Wa adnal kamali thalathun wa akmalu minhu khamsun summa sab'un summa tis'un summa ihda asyrata wa hiya aktsaru kama qala wa aktsaru ihda asyrata lil khabaris sahiha minha khabaru Aisyah ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rak'ah. Nah, paling rendahnya kesempurnaan wa adnal kamal memang sudah sempurna, akan tetapi tingkat kesempurnaan yang masih rendah. Berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian yang lebih sempurna lagi 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan yang terbanyak adalah 11 rakaat. Sebagaimana hadisnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairi ala ihda asyrata rakaah. Beliau tidak pernah menambah jumlah rakaat baik di dalam bulan Ramadan walaupun di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Jadi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-madhab Imam Asy-Syafi'i, justru hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan mengenai Sayyidatina Aisyah yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melebihi rakaat solatnya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Ini sebagai dalil solat witir, bukan dijadikan dalil solat tarawih. Wakila aktsaru thalatha asyrata rak'ah li akhbarin sahiha ta'awwalah al-aktsarun bi anna min dzalika rak'ataini sunnatul isya. Sudah dijelaskan yang kemarin, sebagian ulama mengatakan yang paling banyak salat witir adalah 13 rakaat karena ada hadisnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat. Akan tetapi para ulama mereka menakwilkan bahwasanya 2 rakaat yang sebelumnya ini adalah sholat sunnah ba'diyah isya. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi tidak menambah dan tidak menambah melebihi 11 rakaat baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Qala al-musannif wa huwa ta'wilun dha'ifun muba'idun lil akhbar. Qala Subki wa ana aqta'u bihi lil itari bidzalika wa sihhati walakin uhibbul al-iqtisar ala 11 fa qalla li annahu ghalibu ahwali sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi musannif, penulis kitab ini, beliau mengatakan takwilan kebanyakan ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat witir yang 2-nya itu adalah ba'diyah isya, ini adalah takwil yang sangat jauh, takwil yang lemah, yang sangat jauh kemungkinannya dari hadis. Maka Al-Imam As-Subki beliau mengatakan, aku berpendapat bahwasannya boleh bahkan sah mengerjakan sholat witir 13 rakaat. Akan tetapi aku hanya mengerjakan 11 rakaat. Aku seringnya mengerjakan 11 rakaat. Mengapa demikian? Li'annahu ghalibu ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Karena umumnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan 11 rakaat ke bawah. Wa yusannu liman autara bi salasin ay yaqra'a ba'dal Fatihati fil ula al-a'la wa fi tsaniyati al-kafirun wa fi tsalisati An-Nas wa fi tsalisati al-Ikhlas summa al-Falaq summa an-Nas marratan. Nah, untuk seseorang yang mengerjakan sholat witir 3 rakaat, maka disunahkan rakaat pertama setelah suratul Fatihah untuk membaca surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa ila akhir. Rakaat yang kedua suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Satu kali. Wa yanbaghi anna tsalisatal akhirata fima idza zada ala salasati in qara'a fiha dzalik
Waliman zada ala rakaatin fil witri al faslu bainar rakaati bisalam. Nah, sekarang kita akan membahas seseorang yang ingin mengerjakan sholat witir lebih dari 1 rakaat. Bagaimana? Sudah dijelaskan yang sebagaimana pertemuan yang lalu bahwasanya sholat witir memiliki 2 tata cara. Ada tata cara al-faslu dan tata cara al-waslu. Apa itu al-waslu dan al-faslu? Al-faslu ini memisah antara 2 rakaat dengan rakaat selanjutnya. Bila al-waslu menyambung antara 2 rakaat dan rakaat selanjutnya. Kalau dia sholat 3 rakaat 1 kali salam, kalau dia sholat 5 rakaat 1 kali salam. Kalau al-faslu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru 1 rakaat, atau 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Ini namanya al-waslu. Al-faslu memisah, kalau al-waslu menyambung. Mana yang lebih utama? Pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i, yang lebih utama adalah memisah antara 2 rakaat dan rakaat selanjutnya. Akan tetapi ada pendapat yang kedua, akan tetapi ini pendapat lemah. Wakila al-faslu Wakila al-waslu afdal khurujam min khilafi Abi Hanifah li'annahu la yusahihul fasla. Lebih utama mana antara memisah dan menyambung? Lebih utama menyambung, karena keluar dari perbedaan pendapat Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya beliau melarang untuk memisah sholat witir. Jadi kalau 3 rakaat langsung 1 salam. Akan tetapi Al-Imam Qofal beliau mengatakan la yasihu al-fasla, la yasihu fasluha, tidak boleh untuk menyambung sholat witir 3 rakaat. Wabihi afta al-Qadi Husain, dan dengan pendapat itulah al-Qadi Husain berfatwa bahwasannya tidak sah menyambung sholat witir. Kenapa? Karena ada hadis la tutiru bi salasin wa la tushabbihul witra bi sholatil maghrib. Janganlah engkau witir dengan 3 rakaat dan janganlah kamu menyerupai witir kamu dengan sholat maghrib. Wakila al-faslu afdalu lil munfarid dunal imam. Ada sebagian pendapat fasal menyambung ini lebih utama bagi orang yang sholat sendirian. Wallahu a'lam. Inilah perbedaan para ulama, perbedaan pendapat. Mana yang kita ikuti bisa diikuti semua, akan tetapi selagi kita bisa mengikuti pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, hendaknya kita melakukan atau beramal sebagaimana mengikuti para ulama, mengikuti pendapat mereka yang muktamad, yang kuat. Nah, sebagai tambahan, mengapa al-faslu lebih utama daripada al-waslu menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i? Karena al-faslu memutus atau memisah antara 2 rakaat dan rakaat selanjutnya ini memiliki tambahan. Kalau 3 rakaat kemudian 1 salam, maka tasawufnya hanya sekali saja. Nah, kemudian kalau 3 rakaat 2 salam, berarti dia ketambahan 2 salam, ketambahan 1 salam, ketambahan 1 tasyahud, ketambahan 1 takbiratul ihram. Maka dalam qaidah usul fiqh, maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Siapa yang banyak amalnya maka lebih banyak keutamaannya. Wallahu a'lam. Waliman zada ala rak'atin alwaslu bi tasyahudin fil akhirati aw tasyahudaini fil akhiratain. Bagi seseorang yang mengerjakan sholat witir lebih dari 1 rakaat, bisa 3, 5, 7, 9, bahkan 11 rakaat, maka kalau dia ingin menyambung 1 salam, maka tata caranya hanya boleh 2 saja. Ada kalanya dia hanya duduk di rakaat yang terakhir, menyambung dengan 1 tasyahud, ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, 2 kali tasyahud di 2 rakaat yang terakhir. Kalau dia sholat witir 11 rakaat, maka rakaat yang ke-10 dan rakaat yang ke-11 dia tasyahud.
Boleh dipisah, boleh disambung. Ini kalau ini pembahasan kalau menyambung. Kalau satu kali salam maka 2 tasyahud di 2 rakaat yang terakhir. Tidak boleh di selain itu. Tidak boleh di selain itu. Kenapa? Li'annahu khilaful mangkul min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini bertentangan dengan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pernah sholat witir dari sekian rakaat yang beliau kerjakan, ada kalanya beliau tasyahud di akhir rakaat ataupun beliau tasyahud di 2 rakaat terakhir. 2 kali tasyahud, kemudian tasyahud yang pertama beliau tidak salam, tasyahud yang kedua baru beliau salam. Akan tetapi untuk sholat witir yang 3 rakaat, sebagaimana di dalam kitab At-Tahqiq, bahwasannya annal wasla bitasyahudin afdalu minhu bitasyahudaini farqan bainahu wa bainal maghrib walin nahi an tashbihil witri bil maghrib fil khabaris sabiq. Nah, untuk sholat witir yang 3 rakaat hendaknya dikerjakan dengan cara menyambung. Bila ingin menyambung sholat witir 3 rakaat 1 salam, hendaknya lebih utama 1 kali tasyahud baru kemudian dia salam. Kenapa? Karena kalau dia 2 kali tasyahud akan menyerupai sholat maghrib, dan ada hadis yang melarangnya. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, sholat witir bisa dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, bahkan 13 rakaat. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat witir 11 rakaat. Nah, walaupun Nabi juga pernah mengerjakan sholat witir 13 rakaat, inilah yang masih diperbincangkan, apakah 13 rakaat ini witir semua ataukah 13 rakaat ada 2 rakaat ba'diyah isya. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat witir 11, 9, 7 dan seterusnya. Dan untuk melaksanakannya boleh dengan cara 1 kali salam, 11 rakaat langsung salam, ataupun dengan cara dipisah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat salam. Ataupun dengan cara disambung semua, kemudian tasyahud 2 kali di akhir dan baru salam. Nah, untuk sholat witir yang 3 rakaat, caranya bagaimana? Caranya yaitu kalau dia ingin mengerjakan dengan wasol, menyambung, maka tasyahudnya hanya 1 kali saja. Karena kalau tasyahud 2 kali akan ada hadis yang melarangnya, yaitu janganlah kamu menjadikan sholat witir kamu menyerupai sholat maghrib. Nah, akan tetapi untuk selain itu, selain 3 rakaat, 5, 7, 9, boleh 2 tasyahud baru tasyahud yang terakhir dia salam. Nah, akan tetapi mana yang lebih utama? Lebih utama dipisah antara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, ataupun kalau 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Wallahu a'lam. Kenapa? Karena maka aktsaru fa'ilan kana aktsaru fadlan. Nah, siapa yang lebih banyak amalnya, maka lebih banyak juga keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Kita akan membahas masalah malam Lailatul Qadar, karena sebentar lagi kita akan memasuki fase ketiga dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menemui malam Lailatul Qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.